Kembali lagi di Caur, Cakap Ngaur. Astaga. Oke, Bang, seadanya ya. Iya nih, Boleh Bang. kenalin diri dulu nggak, Bang? Nih namanya siapa? nih, Boleh, Bang, nama seadanya. gua Ardan. Kebetulan sering dikenalnya ya seadanya aja gitu. Soalnya nggak punya apa-apa, jadi seadanya aja. Filosofi dari seadanya apa tuh, Bang? Wah, filosofi dari seadanya lebih kayak emang karena gua nggak punya apa-apa sih, Bang. Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, jadi gua manfaatin yang gua punya aja gitu. Makanya seadanya. Ya, Lebih untuk pemikiran lu gitu kali ya. iya, sama lebih kepemilikan sih, Bang. Maksudnya kayak biar kalau ditanya, kok handphone lu masih Xiaomi, ya kan seadanya gitu. Boleh. Iya. Bang, gimana sih awal mula lu kenal sama Bayam tuh? Awal mula kenal sama Bayem itu gue sebenarnya udah lama banget dari 2019-an kalau nggak salah. 2019-an kenal Bayem, memang awalnya sering adu nasib. Sering adu nasib, betul. Sering adu nasib sama dia. Yang Sering bilang belum cerita, lu mah mending gitu ya. Iya, lu mah belum seberapa ya, coba dah gua gitu. Kalau gua gitu. Udah lama sih kenalnya dari 2019-an 2020. Cuman emang kenalnya bukan karena konten, tapi emang lebih kayak buat adu nasib aja gitu. Bukan karena konten, kenal ngobrol. Ternyata kayak ini orang asik juga nih buat diajak curhat deep talk gitu. TikTok nggak tuh? Iya. Lu kalau lagi sama Bayam nih, dia kan sering ngomong tuh, terus lu iya. Sebenarnya lu ngerti nggak sih dia ngomongin apa? Ngerti, sebenarnya ngerti apa yang dimaksud Bayem tuh gue ngerti karena mungkin konsepnya gue udah sering ngobrol sama dia, jadi gue ngerti. Tapi setelah gue tonton lagi kayak anjing, gue ngiyain apaan ya? gue ngiyain apaan tadi pas Bayem ngomong ini, kok gue iya aja sih gitu. Itu setelah kira gue nonton ya, setelah gue nonton gue baru nggak kayak anjing ngapain gue iyain ya gitu. Berarti lu ngerti tuh secara pas tongkrongan ngerti. Tapi pas sudah di layar anjing nggak nyambung gue gitu. Nah, kalau lu ngerti, coba jelasin maksud dari statement lu punya duit, lu punya kuasa. Wah, ini nih. Sebenarnya pas ngomongin lagi lu punya duit, lu punya kuasa itu pertamanya gara-gara kita lagi ngomongin bosnya Bayem. Bosnya Bayem, atasannya Bayem. Nah, bosnya ini tuh terlalu terlalu semena-mena sama uang. Akhirnya Bayem cerita, nah akhirnya Bayem bilang, "Ya lu punya duit, lu punya kuasa." Nah, yang ngomong, "Lu enggak usah ngomongin cuan sama gua." Itu bosnya. Bosnya ngomong gini, "Lu gak usah ngomongin cuan sama gua." Bayem nyeletuk, "Tai." Gitu. Itu sebenarnya kronologi intinya ya. Cuman kan orang mungkin nangkepnya itu statement Bayem yang ngomong kayak lu gak punya duit, lu gak usah ngomongin cuan sama gua, tai lu gitu kan. Iya. Sebenarnya aslinya enggak, bosnya ngomong, "Lu gak usah ngomongin cuan sama gua, tai." Bayem nyaut gitu. Gitu sebenarnya. Bang, itu kan di YouTube tuh yang lu podcast itu kan seadanya ya. Iya, itu punya betul. lu bukan sih? Iya, nah sebelumnya itu emang akunnya tuh nama pribadi gua, Ardan Asia sebelumnya. Cuman akhirnya gua ganti seadanya karena memang brandingan gua tuh seadanya. Tapi gua nggak nyangka kan kalau bakal serame ini gitu. Maksudnya bakal viral ini. Kira ya udahlah, udah gua brandingin seadanya aja gitu. Dan alhamdulillah itu emang akun pribadi gua gitu, milik gua. Bang, kenapa kita harus punya uang dulu untuk mempunyai kuasa, Bang? Karena kalau kita nggak punya uang, kita nggak bakal bisa punya kuasa apa-apa sih. Karena intinya cuma satu. Kenapa gue bisa bilang kita hidup di dunia ini harus punya uang baru punya kuasa? Karena kalau kita nggak punya apa-apa, ya kuasa cuma milik Tuhan doang. Berarti orang yang nggak punya uang nih nggak memiliki kekuasaan apa-apa nih, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau ngapain? Paling mulung ujung-ujungnya. Mau nggak punya duit, minta-minta. Gitu. Makanya kenapa lu harus punya duit, lu punya kuasa? Simpelnya adalah ketika lu pengen melakukan sesuatu, lu bakal dilihat sama orang, atau lu pengen memberikan sesuatu ke orang, yang dilihat itu apa yang lu punya dulu gitu. Terlepas dari pemikiran lu keren atau apa ya. Karena Bill Gates juga kalau nggak kaya nggak bakal terkenal gitu. Atau siapa yang terkenal lagi? Raffi Ahmad ya, kalau nggak banyak duitnya juga nggak bakal berkuasa dia. Gitu-gitu aja paling gitu. Makanya kenapa harus punya duit dulu? Ya itu tadi. Karena kalau lu nggak punya duit, lu nggak bakal punya kuasa. Karena kuasa kan cuma punya Tuhan. Oke. Tapi kalau buat orang yang punya duit itu rata-rata mereka cenderung jadi orang yang baik apa jadi orang Nah, kesalahannya di situ. Kadang orang yang berkuasa ini nggak memanfaatkan kekuasaannya dengan baik, dan kadang malah memanfaatkan kekuasaan ini untuk melakukan hal buruk. Nah, yang harus dibenarkan itu sebenarnya bukan tentang kuasa atau tidaknya, tapi baik atau buruk dari kekuasaan itu yang digunakan nantinya gitu. Berarti penting gak sih jadi orang yang baik? Anjing. Penting gak sih jadi orang yang baik? Karena terlalu baik juga nggak bagus ya. Tapi nggak baik juga nggak bagus juga. Jadi gimana tuh? Dibilang baik penting apa enggak, penting. Tapi pada ranah yang secukupnya.
Karena kalau baik lu terlalu berlebihan, baik yang berlebihan itu akan menimbulkan sebuah kejahatan sebenarnya. Dan kejahatan yang berlebihan itu akan menimbulkan sebuah kebaikan pada akhirnya. Contohnya kayak apa tuh Bang? Mampus lo. Gini, anjing berat nih. Jadi kalau misalnya kenapa kebaikan terlalu banyak akhirnya menimbulkan kejahatan, kadang kita karena terlalu banyak kebaikan yang kita timbulkan akhirnya kita lupa bahwa itu sebuah kebaikan. Sampai akhirnya kita merasa, kayaknya gue selama ini udah baik-baik aja, tapi ternyata hal yang kita lakuin itu menjadi sebuah kejahatan untuk orang lain. Contohnya ya, anjing nih nyerempet-nyerempetnya lagi. Contohnya ketika kita pengen punya kuasa gitu, terus ngasih membantu orang gitu dengan yang kita pikir kayak kita bisa deh nolong orang dengan cara berbagi atau dikontenin atau dengan divideoin segala macam, tapi kan ujung-ujungnya jadi sebuah kejahatan. Kenapa? Ya lu sombong, perspektif orang. Berarti kan konteks garis lurusnya adalah kebaikan itu jadi timbul sebuah kejahatan. Tapi ada kejahatan yang timbul karena kebaikan. Contohnya apa? Anak pang. Dia ngepang nih di jalanan, brutal segala macem gitu, jahat banget gitu kan. Tapi pada konteks akhirnya ketika anak pang ini hidup pada kehidupan biasanya, dia bakal jadi manusia yang baik, nolong orang segala macem gitu kan, nolongin nenek-nenek. Lu lihat deh anak pang dah. Kalau di film-film buset nenek-nenek ditolongin di pasar. Kenapa identik kayak gitu kan? Film anak pang tuh di pasar ada nenek-nenek nyebrang diseberangin. Ya kan? Itu karena ya pada akhirnya sebuah kejahatan jika berlebihan akan menjadi sebuah kebaikan gitu. Ya gitu aja sih kok dari gua mah. Tepuk tangan dulu dong. Masih banyak nih. Masih banyak banget ini. Masih banyak. Astaga. Bang, apa kita bisa nungguin orang yang belum bisa selesai dengan masa lalunya? Menurut gua nih ya, nggak bisa sih. Nggak bisa. Karena kalau menurut gua nih kenapa kita nggak bisa? Ini kan konteks apa? Nungguin masa lalu. Nungguin orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Nungguin orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Menurut gua nggak bisa kecuali lu siap atas konsekuensi yang lu terima selama untuk menyelesaikan masa lalu itu. Nah kenapa gue bilang gak bisa? Karena ketika lu dihadapin dengan kenyataan dia masih sama masa lalu, biasanya kita udah nyerah duluan nih. Udah gak sanggup duluan. Lu mah yang diinget-inget masa lalu lu mulu. Lu mah ngebandingin gue sama masa lalu lu mulu. Nah di situ akhirnya kita gak sanggup nih. Tapi kalau emang lu sanggup ya silakan aja. Tapi kalau gue pribadi kayaknya gak bakal bisa. Karena gue ngerasa ya gue gak siap aja harus nerima obrolan masa lalu lu di hidup gue. Karena hadirnya gue di hidup lu kan bukan buat untuk untuk mengenang masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan gitu. Kenapa lu nggak mencoba untuk menemani dia melupakan masa lalunya, Bang? Nah itu gue nggak bisa, Bang. Yang tadi gue bilang dia ngomongin masa lalunya mulu. Ya kan gue hadir bukan buat nemenin masa lalu lu anjing. Gue tuh buat memberikan kebahagiaan buat masa depan lu nih. Maksud gue ya lu ngapain ngomongin masa lalu gitu sama gue, sedangkan gue tuh udah ngomonginnya masa depan sama lu. Gitu. Oke, fokus ke depan gitu. Iya, ke depan. Maksud gue ya masa lalu lu gitu. Cuma kan gue hadir gue bukan buat masa lalu tapi buat masa depan gitu. Oke, Bang, next question. Menurut lu alam semesta ini terjadi oleh teori apa, Bang? Teori Anjing. Big Bang atau teori nebula atau teori apa nih, Bang? Buset deh, alam semesta ya? Iya. Anjing. Alam semesta Big Bang enggak banget sih kalau kata gue. Kenapa tuh? Karena kalau buset deh ini rame nih pas ini ya. Anjing, astaga. Berarti teori Big Bang itu salah gitu ya? Enggak salah. Jangan menggiring saya dong gitu. Enggak. Teori Big Bang boleh benar aja. Cuman kalau saya kayaknya enggak deh gitu. Karena menurut gue ya alam semesta ada karena emang udah harus ada aja gitu. Berarti teori-teori Big Bang, nebula tuh enggak tuh menurut lu? Anjing enggak nyampe di logika gue sih. Enggak nyampe. Karena kan orang bilang itu pakai logikanya begitu kan. Ya. Tapi justru mau gue enggak nyampe di logika gue. Nggak nyampe, jauh banget gitu kayak anjing apaan sih meledak gitu kan duar ya terus ada lagi kan bodoh gitu. Nggak nyampe di gua. Berarti teori Big Bang itu nggak nyata nih, Bang? Menurut gua ya enggak sih, itu aneh anjing. Aneh Itu aneh banget, aneh. Nggak bisa gua sama teori-teori itu. Nggak masuk di logika gua anjing teori Big Bang. Ya buat yang mendukung teori Big Bang silahkan gitu. Cuman gue nggak sepakat gue gitu. Oke. Bang, kan kata Bayam pemerintah itu tugasnya ngatur bumi itu. Nah, lu setuju nggak sih sama statement itu? Anjing, bener sih kayak pemerintah emang harus ngatur bumi sih. Beneran deh. Karena bumi itu kan mencakup keseluruhan ya. Nih kita perjelas nih, kenapa Bayam bilang pemerintah itu ngatur bumi, konteks bumi itu kan luas nih. Apa sih yang pemerintah atur selama ini? Batas wilayah, contohnya.
atau suatu perwilayahan pada suatu daerah gitu, itu kan termasuk pada dalam bagian bumi gitu. Ya kalau buminya digeruk mulu nggak jadi bumi anjing. Makanya kenapa pemerintah harus ngatur bumi ya biar bumi nggak digeruk terus. Tapi kan bumi nggak cuman tanah doang bang, tapi seisinya juga. Nah itu termasuk pola pikir masyarakatnya untuk menjaga lingkungan kita yaitu bumi gitu. Jadi maksud AWM itu Itu sebenarnya gitu. Berarti lu bisa dibilang translatornya Bayem gitu ya? Iya anjing lu ya lu. Lu yang ngomong gue yang ngebenerin nih. Tai juga lu. Nih ngomongin bumi tadi nih. Mengapa kita semua ini diciptain untuk hidup di bumi gitu? Wah anjir. Kalau yang pasti ini jawaban bener ya, bukan ngawur. Kenapa kita diciptakan di bumi ya untuk merawat dan menjaga bumi sih. Itu salah satunya gitu. Dan kenapa kita diciptakan sebagai manusia ya untuk manusia dan hewan kan bedanya nggak punya akal sama punya akal ya. Gitu. Nah kalau manusianya udah nggak punya akal ya berarti nggak bisa disebut manusia gitu. Dan kalau dibilang tujuannya apa untuk diciptakan di bumi ya untuk menjaga bumi sih. Lebih tepatnya menjaga lingkungan. Tapi apa bedanya manusia yang berakal tapi nggak punya empati dengan manusia yang punya akal bang? Kalau gue nggak nyebut orang yang nggak punya akal, gue nggak nyebut manusia sih, karena manusia pasti punya akal. Kalau lu udah nggak punya akal, lu bukan manusia berarti. Moa lu, mampus lu, moa lu. Kalau gue gitu, kalau misalnya emang, tadi udah rokok gue mana ya? Kalau manusia udah nggak punya akal, karena menurut gue pasti manusia itu punya akal, dan ketika manusia itu nggak punya akal, dia bukan manusia aja gitu. Menurut lu apakah ada objektivitas dalam kehidupan bang? Objektivitas dalam kehidupan apa harus ada atau apakah ada nih? Iya, apakah ada? Apakah ada objektivitas dalam kehidupan? Dibilang apakah ada ya harus ada sih sebenarnya. Karena kalau nggak ada objektivitas dalam kehidupan terus landasan lu untuk hidup apa gitu? Maksudnya ya kalau lu nggak punya objektivitas dalam kehidupan, bahkan kehidupan lu aja itu udah sebuah objektivitas dalam hidup lu gitu. Nah kalau lu bilang gak ada objektivitas dalam kehidupan ya terus kehidupan lu selama ini apa? Gitu. Terus kalau misalnya masalah gitu, menurut lu takdir itu nyata atau enggak sih? Wah ini yang lagi kemarin juga debat mulu nih gua nih anjing masalah takdir. Jadi kalau dibilang takdir kan sebenarnya ada banyak ya. Ada kematian, jodoh, rezeki, sama ya kematian tuh termasuk maut gitu kan. Tapi kadang takdir itu sebenarnya aduh ini kerana ke agama lagi. Jadi kalau takdir dibilang ada atau pasti atau enggak itu pasti. Tapi kita manusia itu bisa merubah takdir itu dengan cara dan kapasitas kita sendiri gitu. Itu menurut gua, jangan disangkut pautin sama agama. Ini menurut gua, kalau di agama takdir itu ada banyak. Ada takdir, kodo dan kodar. Nah lu bahas sendiri dah, itu bukan ranah gua gitu. Tapi kalau lu mau ngomongin takdir, pasti atau enggak pasti, tapi kita bisa merubahnya. Itu menurut gua. Berarti takdir menurut lu itu bisa diubah ya bang? Iya, tapi kalau nggak disangkutin pautin ke agama ya, karena kalau mau ke agama ngebahasnya jangan takdir, tapi kepecah banyak, ada takdir, kodo dan kodar. Nah itu dipelajari lagi lah gitu. Kayak takdir mati kalau lu silaturahmi diperpanjang umur lu. Terus kalau misalnya lu nggak bisa ngerubah takdir, lu ngapain berdoa? Ya Allah panjangkan umur saya. Ya Allah semoga saya bisa ini, ngapain? Gitu. Cuman kan karena takdir itu kita masih bisa berubah dengan usaha kita ya, silakan aja gitu. Gitu sih buat takdir. Menurut lu apa sih itu kebahagiaan yang sebenarnya gitu? Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak mencari kebahagiaan itu sendiri. Ketika lu mencari atau mencari tahu atau mencari sebuah jawaban atas kebahagiaan ya lu gak bakal menemukan itu. Karena pada dasarnya kebahagiaan adalah ketika kita tidak membicarakan lagi soal kebahagiaan. Kalau misalnya lu nanya kebahagiaan buat gua apa? Ya gua gak tahu. Gue gak bisa jawab. Karena menurut gue ketika gue mencari tahu tentang kebahagiaan ya gue gak bahagia. Dan ketika gue tidak mempertanyakan tentang kebahagiaan berarti gue sudah bahagia gitu. Berarti meskipun gue punya duit, gue kaya, gue bisa beli apapun, itu bisa dibilang gue bahagia? Tergantung perspektifnya. Tapi kalau gue enggak. Karena contoh simpel lu punya duit, bukan punya kuasa. Gue langsung mikir ke situ lagi anjing. Lu punya duit, lu beli Lamborghini nih gitu. Tapi pas lu beli Lamborghini, pas lu pakai lu ngerasa nggak bahagia ya berarti keuangan bukan apa-apa dong. Berarti money cannot buy happiness gitu ya? Iya, tapi duit juga bisa beli kebahagiaan. Salah satunya apa ya? Lu ngebahagiain orang tua lu, emak lu kan di rumah makan sayur asem mulu nih sama ikan peda gitu. Nah kalau emak lu minta duit ya beliin pizza gitu, beliin spaghetti, itu kan jadi suatu kebahagiaan buat kita gitu. Jangan dibeliin ikan peda mulu sama sayur asem aja.
Beliin tuh. Berarti untuk anak muda sekarang perlu nggak tuh Bang untuk bersikap realistis? Kan banyak tuh anak muda sekarang yang sangat idealis tuh Bang. Menurut lu gimana Bang? Tai sih sama orang idealis yang masih miskin. Nah, kalau udah kaya silakan. Kalau udah kaya silakan mau idealis. Tapi kalau orang miskin bilang idealis nih kayak gua nih, wah, tai sih lo. Karena sekarang nggak usah sosok idealis dulu gitu. Karena orang yang lu tuh berpatokan sama orang idealis yang udah kaya, terus lu pengen jadi kayak dia, nggak bisa. Nggak bisa, kos kaki lu bolong. Sempak lu tuh udah pada sobek gitu. Nggak usah sosok idealis. Astaga, jangan deh. Kecuali lu udah kaya, silakan gitu. Maksud gua, kalau masih miskin ya realistis saya lah gitu. Kecuali lu duit lu udah banyak gitu kan, baru lu boleh idealis gitu. Berarti nunggu duit banyak dulu baru Iya, idealis. nunggu banyak dulu gitu. Emang lu mau idealis tapi rokok ketengan? Kan enggak. Ya lu kalau udah idealis nih seenggaknya rokok jangan ketengan gitu. Nongkrong jangan di warkop kalau mau idealis. Nongkrong Starbucks gitu. Idealis rokok ketengan. Terus gimana sih tanggapan lu tentang pemanasan global? Apakah manusia bisa menghentikan pemanasan global tersebut? Nggak bisa. Satu-satunya hal atau satu-satunya cara untuk memberhentikan pemanasan global ya berhentinya kehidupan ini. Karena kehidupan ini nggak bakal bisa, apalagi manusia lu suruh stopin pemanasan global nggak bakal bisa. Otak yang pada kagak ada. Kita semua ya, gue nggak ngomongin lu, termasuk gua gitu, termasuk gua. Kalau disuruh nyetopin pemanasan global nggak bakal bisa sih. Satu-satunya cara ya memberhentikan kehidupan ini, baru pemanasan global berhenti. Gitu. Emang menurut lu pemanasan global karena apa aja? Karena satu, keserakahan manusia. Dua, ketidakpedulian manusia. Ya balik lagi sih, banyak keuntungan juga yang bisa diambil dari sana, sampai akhirnya manusia nggak memperdulikan outputnya gitu terhadap pemanasan global ini. Akhirnya mereka yang dipikirin tuh bukan outputnya terjadi pemanasan global, tapi apa yang dihasilkan dari kita melakukan pemanasan global ini gitu. Makanya nggak bakal bisa. Berarti kita itu ancaman terbesar bagi kemanusiaan ya? Oh betul, kita sendiri yang bakal menghancurkan kehidupan ini. Kita sendiri yang nanti ke depannya bakal menghancurkan bumi ini. Kita, bukan siapa-siapa, kita kok. Makanya kalau misalnya disuruh untuk kita merubah bumi ini agak sulit sih. Bukan merubah, mungkin lebih tepatnya mencegah. Karena kalau merubah udah gak bakal bisa. Apa lu mau merubah Jakarta gak banjir? Gak bakal bisa. Mencegah iya. Lu mau merubah Jakarta anti sampah plastik? Gak bakal bisa. Mencegah iya. Bisanya apa ntar kalau semua udah pada mati nih baru bisa gitu. Berarti juga penyebab pemanasan global juga karena kerakusan orang karena duit gitu. Iya, karena itu yang tadi outputnya mereka tuh nggak mikirin bakal jadi sebuah pemanasan global, tapi lebih kayak apa yang bisa gue hasilin nih? Gue nggak peduli soal pemanasan global. Terus gimana sih cara ngehasilin duit yang seharusnya gitu? Wah iya, menurut lu? anjing nih jadi keblunder ke jawaban gue yang sebelum. Ntar nih kalau gue salah nih, gila nih keren banget emang Jaker ya, gue bikin keringetan Jaker. Gimana cara mencari uang? Sebenarnya dalam hal apapun ketika kita mencari uang, tujuan utamanya harus dipastiin dulu. Lu mau mencari uang atau lu mau mencari uang dengan cara lu, atau lu mau mencari uang dengan menghalalkan cara apapun itu. Kalau dibilang bagaimana cara mencari uang yang benar, permasalahannya bukan tentang uangnya benar atau enggak, tapi cara lu untuk menghasilkan uang itu. Lu mau dengan cara lu atau dengan menghalalkan semua cara yang mau lu lakuin. Jadi apapun itu caranya, balik lagi ke pemikiran kita. Lu mau ngasilin duit dari judi ya silahkan. Berarti lu menghalalkan cara dari cara apapun dong. Gitu kan. Nah kalau lu mau nyari duit dari hal-hal yang bener, jualan, ngambil untung dikit ya silahkan. Berarti cara lu itu dengan cara lu. Tapi kalau dibilang cara yang benar nggak ada sih. Semua orang bebas kok nyari uang. Toh resiko lu tanggung masing-masing kan. Kan kalau kata temen gue gini, kita semua tuh berdosa. Cuman kita memilih dosa yang berbeda aja. Lu dosa lu ini, dosa kita ini gitu. Kita semua berdosa gitu. Makanya kalau dibilang cara yang benar ya nggak bakal ada yang benar. Bedanya apa? Dosanya doang beda. Lu bedanya nipu, gue bedanya ngebohongin orang gitu. Lu bedanya mahalin harga, gue nurunin bahan baku gitu. Itu kan caranya sebenarnya sama aja, dosanya doang yang beda gitu. Tapi kan orang-orang terpaksa kayak gitu kan karena emang lowongan pekerjaan itu terbatas gitu loh. Dan kalau misalnya permasalahannya kayak gitu, lu ada ide nggak sih buat gimana caranya biar orang-orang punya lowongan pekerjaan gitu? Ngebuka lowongan pekerjaan. Wah anjing. Emang bener sih ya, masyarakat kita banyak pengangguran. Salah satunya gue gitu kan. Gue juga pengangguran. Gue pengangguran. Terima kasih loh yang udah jawab bener loh kalau saya pengangguran gitu.
Karena gini, sebenarnya kalau dibilang gue pengen atau enggak membuka lowongan pekerjaan, sangat pengen. Tapi di satu sisi, apakah gue bisa mencakup semua pengangguran di Indonesia? Kan enggak. Berarti kan harus ada kerjasamanya nih antara saya, teman-teman di sini untuk saling membantu membuka lowongan pekerjaan gitu. Tapi balik lagi, kalau emang dasarnya udah susah buat kerja, udah susah. Sebenarnya kalau dibilang kerjaan itu nggak ada. Banyak kok. Lu mau kerja apa? Banyak. Mau ngapain? Misalnya nyuci steam, bisa. Oh, mengutin aqua juga kan pekerjaan. Cuman kan sekarang konteks pekerjaan dengan gengsi itu dijadiin satu. Emang ada anak muda sekarang mau jadi kuli? Kagak ada. Alasannya apa? Gue nggak mau kerja, gue susah kerja, orang kerjaan nggak ada. Anjing lo, rumah gue lagi butuh tukang kalau lu mau. Cuman mau gak lu? Kan lu nya kagak mau. Alasannya kagak ada kerjaan, berak lu. Gitu kalau gua. Kerjaan tuh sebenarnya ada. Cuman kadang kerjaan dan gengsi ini yang susah dipisahkan. Pengennya jadi influencer, pengennya jadi TikToker. Tai. Gitu. Maksud gue kerja mah kerja aja. Terus tanggapan lu buat admin slot gimana? Bukannya mereka emang ngebuka lowongan pekerjaan, Oh, bisa betul. hidupin keluarga gitu. Betul. Cuman cara lu nya aja menurut gua salah. Tapi kalau untuk menghasilkan uang, iya benar. Tapi kalau gua tidak membenarkan itu. Karena lu ngapa ya? Anjing, lu memberikan lowongan pekerjaan buat orang nih. Lu kan niatnya menolong orang, ngasih pekerjaan nih gitu. Tapi lu ngabisin duit orang, ya sama aja muter-muter di situ. Yang kerja banyak, yang miskin juga tambah banyak. Lu kalau emang mau buka lowongan pekerjaan, jangan bikin miskin orang, kayain semua. Kasih jackpot biar kali 700 gitu. Maksud gue, lu aja gak pernah kasih jackpot, lu pilih-pilih. Paling keluarin kali 5, kali 2. Yalah mau nolong orang lu begitu lu. Agak gak beres lu. Terus tanggapan lu buat orang yang rela pinjol buat main slot? Keren lu bang, keren. Lu berarti all-in untuk semesta itu namanya gitu. Keren lu. Anjing lu kemakan motivator di luar sana lu. Keren. Cuman ya bayar gitu maksud gua. Cuman kalau emang anjing gua gak kepikiran sih pinjol buat main judi online gitu. Cuman kayak abis ini gua coba deh. Enggak. Jangan. Aneh-aneh aja lagi. Sebenarnya yang disalahin itu bukan orangnya, Bang. Oh gitu. Iya, tapi pinjol-pinjolnya ini lu ngapain ngasih kemudahan gitu. Dan sebenarnya kan mereka tahu. Oh, ini kayaknya bakal banyak pemain-pemain slotnya yang bakal minjem nih. Gua open lah gitu. Sebenarnya yang salah bukan orangnya. Kita kan manusia punya hawa nafsu ya. Kita tuh nggak bisa mengkontrol itu gitu. Kita susah banget buat mengontrol hawa nafsu kita. Sekarang model foto KTP dar dapat duit di mana, Bang? Itu kalau bukan pinjol gitu, pinjol doang yang bisa ngasih solusi terbaik kita. Anjing. Pinjol solusi terbaik. Cuman gua nggak menyalahkan orang yang pinjol. Silakan, mungkin kebutuhannya mendesak. Tapi kalau untuk slot, aduh, nggak deh bang, banyak-banyakin deh minum antanginnya gitu. Tolol lu udah akut gitu kalau kayak gitu. Enggak. Tapi kalau yang mau pinjol untuk kebutuhan emang lu mendesak dan lain-lain, nggak salah ya gitu. Selagi lu masih mau bayar dan lain-lain, silakan gitu. Bang, menurut lu itu bumi itu datar apa bulat, Bang? Wah, anjing, bumi datar atau bulat? Menurut gua bumi itu nggak ada gambarannya sih. Loh, yang di peta-peta dunia berarti? Di peta aja ada atlas, ada peta begini, yang ada globe. Nah, lu suka yang mana? Globe apa atlas? Gua. Ayo. Globe gua. Nah, berarti kan lu kalau karena lu ngelihat globe, lu bilang bumi bulat kan? Ya. Ini si abang ini ngeliat atlas, jadi dia datar. Nah, kebetulan gua nggak pernah ngelihat globe sama atlas, jadi nggak ada gambarannya, gitu. Nggak ada, bumi nggak ada. Iya. Bumi nggak ada gambarannya, karena kalau bumi ada gambarannya, kayaknya semua seniman bakal menggambar bumi ini sih. Karena itu bakal jadi suatu ikonik yang bagus gitu. Tapi kan Neil Armstrong pernah ke bulan tuh bang, buat ngegambar, buat ngeliat bumi bang. Itu bener apa salah tuh bang? Anjing, Neil Armstrong ke bulan buat cuma ngegambar bumi. Bener atau salah? Wah, gue nggak bisa percaya Neil Armstrong sih. Yang gue percaya cuma keyakinan terhadap diri gue sendiri. Gue nggak percaya gue. Ya silakan yang mau percaya, kepercayaan kan punya hak masing-masing. Cuman kalau Neil Armstrong keluar terus ngegambar bumi, bisa jadi dia ngegambar hayalan dia. Oh, ini bumi kayak gini nih. Terus dia bilang, saya habis dari bulan, terus saya ngegambar ini nih. Kamu percaya gak? Percaya, bodoh. Tapi kan prediksi NASA suka bener gitu. Katanya tanggal sekian, jam sekian, detik sekian bakalan ada gerhana lah, apalah. Tapi beneran terjadi. Betul. Itu emang bener kalau secara prediksi. Tapi kalau NASA titisan zaman Nabi Adam, gue percaya gitu. Maksudnya NASA nih gue nggak tahu nih, gue agak nggak percaya nih sama NASA, sama Neil Armstrong, gue agak nggak percaya. Karena menurut gue
Gambaran paling jelas bumi itu ya tidak pernah ada gambarannya gitu. Buat lu yang bilang bumi bulat, bumi datar, lu dari mana gitu? Lu main ke Snow Bay aja belum pernah. Lu main di mana lagi daerah sini apa sih? Ke Meruya aja belum pernah kan lu ke Meruya? Sosok gambarin bumi bulat datar. Main dulu ke Jakarta Keras baru. Enggak, gue nggak percaya bumi bulat atau datar. Nggak percaya gue. Berarti pihak netral. Netral gue, nggak peduli gue mau bulat, mau datar, mau lonjong, mau opal. Bebas lah. Lu tuh tipikal orang yang lebih disukai atau dihormati sih? Disukai atau dihormati? Iya. Ini pertanyaannya jawabannya pilihannya 2 itu doang ya? Ya. Gue lebih disukai sih. Disukai. Karena kalau orang udah suka sama kita otomatis bakal hormat. Tapi kalau orang menghormati kita belum tentu suka. Contohnya, gue menghormatin bos gue. Tapi apa gue suka? Tidak. Semoga bos lu nonton. Bukan bos saya yang sekarang gitu. Maksud saya, bos santai bos. Kalem gitu maksud gue. Atau lu menghormati siapa? Menghormati orang-orang di preman-preman sini lu hormatin kan gitu. Segen kan lu sama dia. Tapi apa kalau suka? Enggak gitu. Tapi kalau orang udah suka pasti menghormati. Tuh kalau gue lebih disukai sih. Oke, berarti kalau menurut lu tanggapan lu tentang memanusiakan manusia itu gimana? Memanusiakan manusia itu cuma sebatas kata-kata doang sih. Pada akhirnya. Berarti bukti nyatanya tuh nggak ada. Gak ada. Kalau kita semua memanusiakan manusia, kita nggak bakal makan sendiri. Kita nggak bakal ngerokok sendiri nih kayak gue sekarang nih. Gue nggak memanusiakan manusia. Gue ngerokok sendiri, lu pada nggak ngerokok. Maka itu menurut gue itu sebatas kata-kata aja gitu. Tapi kalau memang ada orang yang menjalani itu ya fair-fair aja. Tapi buat gue memanusiakan manusia itu bukan hanya sekedar kata, tapi aksi nyata. Dan pada hakikat dasarnya manusia itu nggak pernah memanusiakan manusia, nggak pernah. Contoh simpelnya, ya kayak ini sekarang gue contohin. Gue di sini ngerokok, gue minum. Nih abang ini diri, abang ini duduk di bawah, gue di bangku. Terus gue mau teriak-teriak gitu, semua ayo kita memanusiakan manusia. Enggak, kayak gitu. Nggak bisa gue. Karena gue belum bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau dibilang memanusiakan manusia itu ada atau enggak, ada buat segelintir orang. Tapi buat gue itu hanya sebatas kata-kata doang sih. Kiasan aja, kiasan. Tapi nyata aslinya nggak ada. Gitu. Kenapa orang-orang di generasi sekarang lebih sensitif daripada generasi sebelumnya? Didikannya beda. Didikannya beda. Anak sekarang kelemar-kelemar kayak gue. Beda sama orang dulu. Iya. Pembelaannya gitu, harus nyangkutin ke diri sendiri kan gitu. Tapi perbedaan sensitifnya tuh beda ya jelas. Beda karena satu cara didiknya beda, kedua jangkauannya orang dulu sama orang sekarang itu beda. Dulu tuh agak sempit jangkauannya. Makanya kenapa sensitivitasnya sekarang lebih parah? Karena jangkauan sekarang lebih luas. Makanya kenapa orang lebih gampang sensitif anak sekarang gitu. Itu yang dimaksud jangkauan apa tuh bang? Jangkauan mungkin dalam bentuk sosial media atau lingkup pergaulannya lebih luas. Orang dulu nggak tahu ya, gue dengar cerita dari mak bapak gue gitu. Paling kau nongkrongnya di kampung-kampung situ doang. Makanya lu perhatiin dah mak bapak lu dah. Dari gang ke gang di kampungnya tuh kenal semua. Gitu maksudnya sampai sedekat itu gitu. Tapi kita anak muda sekarang kayak gue nih tiba-tiba bisa sampai Meruya, bisa kenal Jakarta, gue bisa main di Bogor, di Bandung, di Tangerang. Itu kan jangkauan kita semakin luas. Nah itulah kesensitivitasan itu jadi semakin susah buat dikontrol. Makanya yang harus disalahin bukan tentang zaman dulu atau sekarangnya, tapi lingkupnya aja gitu. Perkecil lagi lingkup lu kalau sensitivitas lu mau berkurang. Tapi kalau lingkup lu udah besar ya jangan salahkan, sensitivitas lu bakal semakin tumbuh besar. Tapi ada yang pernah bilang, misalnya yang baper nih, terus dia bilang, main lu kurang jauh. Itu gimana bang? Baper, main lu kurang jauh. Iya. Baper, main lu kurang jauh, bener sih. Tapi konteksnya gimana nih? Kalau baper main lu kurang jauh, emang main jauh nentuin kebaperan lu? Enggak, tapi kalau main lu kurang jauh emang kurang jauh sih gitu. Tapi gini loh, kenapa orang bisa bilang baper, main lu kurang jauh? Karena mungkin mereka merasa ketika kita main jauh, lingkup kita luas, kita merasa, wih pergaulan gue udah keren nih, main gue udah jauh nih. Hal-hal kayak gini mah di tempat sono nggak ada. Nah mungkin konteksnya ke situ. Lu nongkrongnya di Jaker doang sih, nggak pernah main ke seadanya, makanya main ke seadanya dong. Jangan di Jaker mulu, main lu kurang jauh. Gitu. Tapi itu ya itu masih bercandaan doang sih. Main lu kurang jauh mah sebenarnya aslinya juga dia nggak tahu apa yang diomongin. Yakin gua. Gitu.
Oh iya. Apa tuh? Kan lu deket nih sama Bayem nih, apa semua seluk-beluk Bayem lu tahu, bahkan lu jadi translatornya Bayem lah gitu. Lu ada motivasi nggak sih pengen jadi kayak Bayem juga? Enggak sih. Sorry nih Yam. Gak pernah gue kepikiran sedetik pun buat jadi kayak lu Yam. Gak ada anjing. Beneran gak ada. Anjing lu Yam. Gak ada. Gue ngeliat dia aja enak apalagi jadi dia. Sumpah. Kenapa enak tuh? Pusing banget liat dia gue. Buset tiap hari kerjanya marah-marah mulu. Astaga. Tapi ini sisi lain Bayem nih. Ini baru gue buka di sini nih. Ya. Jadi waktu itu gue pernah nggak pulang sama Bayem berapa hari? 4 hari. 4 hari nih, karena emang lagi ada kerjaan 4 hari gak pulang. Niatnya nggak pengen main tuh 4 hari. Cuman tiba-tiba harus terpaksa kita nggak pulang 4 hari. Gue nggak ganti sempak 4 hari sama Bayem. Terus tahu apa yang Bayem lakuin? Pagi-pagi dia bangun sendiri, dia jalan ke Indomaret, dia beli sempak. Bangunin gue nih anjing sempak 70.000 katanya. Gila. Itu langsung kayak anjing Bayem bodoh-bodoh gini otaknya kepake gitu. Pagi-pagi ke Indomaret jalan kaki beli sempak 70.000. Ngapain anjing? Tapi di situ gue respect sama Bayem. Lu tau nggak kenapa dia Bayem itu kayak gitu bang? Kayak gitu gimana nih maksudnya nih? Ya kayak gitu. Yam dia ngomongin kayak gitu Yam. Gila Yam, parah Yam. Sebenarnya kalau menurut gua kenapa Bayem kayak gitu karena menurut gua nih Yam ya, tapi nggak tahu nih kalau menurut lu salah. Cuman kalau menurut gua ada beberapa hal yang orang-orang lain nggak tahu atau nggak ngerasain apa yang Bayem rasain. Orang tuh cuman melihat kayak Bayem bodoh, Bayem badut. Tapi di sisi lain tuh sebenarnya Bayem tuh punya perasaan juga gitu yang dimana dia punya permasalahan dalam hidupnya, dia punya mungkin ketraumaan atau trust issue terhadap siapa itu gua nggak tahu gitu yang sampai akhirnya ngebuat dia jadi bisa berpikir kayak gitu. Tapi kalau dibilang apakah Bayem pengen jadi kayak gitu, kayaknya enggak deh. Gue capek, gue kesian kadang ngeliat Bayem kayak anjing Bayem harus jadi badut di depan orang sedangkan aslinya di belakang kamera dia tuh sama kayak kita, sedih. Banyak hal-hal yang dia rasain kayak anjing dan gue kayak gini, anjing dan makanya gue kalau ngeliat Bayem lagi menghibur orang di layar kaca sana, gue ngeliat kayak anjing Bayem berani berkorban padahal hatinya nggak sebahagia itu. Hatinya Bayem tuh anjing gila sepang-pangnya gitu dia tuh. Apa tuh geledek apa tuh? Kali 700. Oh iya anjing 700 keluar ya. Bangsat Zeus. Gitu maksudnya Bayem tuh sebenarnya baik banget parah sih. Lu kalau mau tahu sisi lainnya Bayem coba dah nongkrong sama dia ngobrol bareng. Karena Bayem itu bener-bener ya Bayem manusia gitu. Ya emang. Iya kan? Iya. Manusia yang punya perasaan. Punya perasaan gitu. Maksudnya ya janganlah lu hanya melihat kehebohan dia di sosial media gitu, tapi coba rasain apa yang dia rasain juga. Ini sama netizen tolong dah kalau komen tuh maksud gua pakai perasaan lu gitu. Lu boleh ngata-ngatain nih gitu, tapi lu harus merhatiin juga perasaan orang itu yang lu katain gitu. Lu boleh mau ngatain apa bebas kok, kita silakan. Tapi pesan gue cuman satu deh, ketika lu pengen mengutarakan sesuatu, coba rasain dulu pakai perasaan lu gitu. Kira-kira ini bakal gimana ya di perasaan dia gitu. Itu yang penting sih. Karena netizen Indonesia sekarang nggak pernah peduli akan perasaan orang lain. Orang mikirnya ini mah bercanda bang, gini-gini lucu-lucuan. Anjing di kehidupan nyata kita bener ngerasain gitu. Perasaan kita tuh sakit gitu. Sedih apa gimana, cuman kan netizen gak ada yang tahu. Nah itu yang kayak maksud gue, tolonglah ngertiin perasaan kita gitu. Terlepas dari hujatan kalian, kita punya masalah di luar itu gitu. Kita punya masalah pribadi, kita punya problematik kehidupan kita, asmara kita, ekonomi kita, yang banyak hal yang gak bakal kita ceritain di sini gitu. Lu cinta gak sih sama Bayem sebagai sahabat? Anjing cinta banget gue sama lu Yem. Gila. Sumpah cewek gue aja gak pernah beliin gue sempak. Mak gue gak tahu ya, mak gue mungkin pas kecil ya beliin gue sempak. Ini bukan berarti mak gue gak peduli sama gue, cuman beda gitu. Kalau temen apa, lu pernah gak pernah dibeliin sempak sama temen lu? Itu 70.000 lagi. Anjing gue bilang sempak 70.000. Pagi-pagi lagi. Pagi-pagi. Dan dia gak ngebangunin gue buat minta temenin. Cinta banget gue, love you Bayem. Terus sempaknya gak bakal gue pakai deh, gue pajang. Pembelian dari Bayem. Iya. Oh sebelumnya dia pernah ngasih sempak juga ke gue, bekas tapi. Anjing lu. Sempak Barca lagi. Astaga. Bener itu bener 2 kali berarti Yem sempak lu ngasih gue sempak gue Yem. 2 kali dia. Menurut lu definisi cinta itu gimana sih?
Cinta, anjing, ini pertanyaan yang sering gue tanyain ke orang, tanyain ke gue ya. Cinta itu menurut gue ketika kita tidak lagi berbicara tentang cinta kepada cinta itu sendiri. Maksudnya? Ke perempuan, kita ngomong ke perempuan ya, ke pasangan ya. Ya, gua persempit dulu nih. Bayam lagi. Iya, kalau kebayang bingung gua jawabinnya. Maksud gue ketika cinta sama seorang pasangan gitu, ketika gua udah nggak lagi membahas tentang cinta itu sendiri, ya itu udah cinta buat gua. Tapi ketika gua masih membahas, gua tuh cinta sama lu tuh nggak ngerasain apa perjuangan gua tuh secinta ini sama lu, itu berarti udah bukan cinta. Cinta itu nggak bisa diungkapin kata-kata, anjing. Gue tanya ke lu cinta aja adanya di mana, lu nggak bisa tahu kan? Tapi kenapa lu bisa mengucapkan lu cinta sama dia? Sedangkan lu nggak tahu cinta adanya di mana. Cinta bentuknya kayak gimana kan lu nggak ada yang tahu. Terus kenapa lu bisa dengan terang-terang lu bilang aku cinta banget sama kamu? Ya, berarti itu bukan cinta. Itu kiasan aja. Lu cuman pengen diakui aja kalau lu mencintai dia. Gitu. Pengakuan. Gimana cara tahu kalau kita tuh beneran dicintai gitu? Cara tahu kalau kita beneran dicintai apa enggak, kalau gue menerapkan selalu sistem ini sih, feeling sih, chemistry. Karena hati yang bakal berperan lebih unggul ketika dalam percintaan. Bukan pemikiran, bukan perasaan tentang apa segala macam, bukan. Tapi tentang hati lu. Ketika lu udah ngerasa, klek, anjing dia cinta sama gue, itu cinta. Cinta itu gak bisa dijelasin karena kita aja gak tahu, anjing. Orang bilang cinta di sini, cinta di mana, cinta di transferan, kan beda bebas-bebas ya. Iya gak sih? Makanya kalau lu ngomongin cinta, gue tanya dulu, cinta lu ada di mana nih? Apakah ada di Brio, di Vespa Matic, atau di Pajero? Kan cinta lu gue nggak tahu gitu, maksud gue. Makanya lu cari tahu dulu cinta lu ada di mana, baru lu ngomong cinta. Tapi kalau dibilang bagaimana cara tahu orang cinta sama kita apa enggak, main feeling aja sih, hati. Ketika hati lu yakin dia mencintai lu, ya udah selesai urusan, beres gitu. Nah, kan anak zaman sekarang tuh katanya cinta mati tuh, sering ngomong cinta mati ke pasangannya tuh. Ya itu cinta apa nafsu sih? Wah, nafsu itu memang sange aja lu. Sumpah, gak ada anjing cinta mati. Mak bapak lu emang sering ngomong cinta mati kan? Enggak, buktiin cinta mati gitu. Karena kalau lu cuma ngomong, gue cinta mati sama lu, emang itu mau kode doang. Ujung-ujungnya habis pencet apa? Yang ke puncak yuk gitu. Iya, yang aku gabut nih, bosen nih, mau gak kita ke puncak yuk? Aku ya tai. Pinjam yang kata-kata lu ya. Juga gitu. Karena ya lu kalau mau ngomongin cinta mati segala macam gak usah teriak-teriak, nggak usah. Ya kalau sange bilang sange. Nggak usah teriak-teriak pakai cinta mati, nggak banget lu gitu. Ya ujung-ujungnya chatnya langsung, yang mau ini yang mau ini yang. Nggak banget buat gue, nggak ada cinta mati teriak-teriak, nggak ada. Berarti cinta itu membutuhkan tindakan atau perasaan doang, Bang? Perasaan doang. Cinta, karena kalau lu cinta tindakan, berarti lu melihat tindakannya bukan cintanya. Ya berarti cinta lu tindakan. Tindakannya apa? Yang transferin dulu, ditransferin sama dia, jadi dah tuh cinta. Kebaca lu sama gua, bro. Beneran kebaca lu. Cinta kok transferan. Enggak. Terus manusia bisa nggak hidup bahagia tanpa cinta? Nggak bisa. Manusia tuh selalu butuh cinta dalam hidupnya, dalam hal apapun ya. Karena ya balik lagi, kenapa akhirnya gue bilang kenapa manusia membutuhkan cinta, karena kita nggak bakal tahu cinta itu bakal ada di mana. Dan manusia akan selalu membutuhkan cinta dalam hal apapun. Karena kalau manusia udah nggak ada cintanya, udah nggak bakal hidup sih di dunia ini. Karena cinta itu luas konteksnya gitu. Kalau lu udah nggak ada cinta, terus lu ngapain ngejalanin kehidupan? Atas landasan apa? Karena gue tuh menjalankan sesuatu hal atas dasar cinta. Gue berteman dengan Bayem karena gue cinta sama Bayem. Gue datang ke Jaker ya karena gue ada duitnya aja. Bukan karena cinta, bukan. Ya gitu maksud gue. Ya segala sesuatu butuh cinta dan harus dilandaskan dengan cinta sih. Karena kalau lu udah nggak pakai cinta, udah nggak masuk di akal aja gitu. Kalau begitu, tapi kan kata orang-orang kalau kehilangan cinta dapat mengubah pandangan hidup seseorang. Bukan kehilangan, muncrat lagi. Bukan kehilangan cintanya, tapi kehilangan seseorang ya. Orang tuh mengalibikan gue kehilangan cinta, akhirnya gue berubah kan. Kehidupan dia berubah. Sebenarnya bukan kehilangan cintanya, kehilangan sosoknya. Yang tadinya lu biasa bareng sama dia, terus lu gak ada. Ujung-ujungnya lu jadi berantakan. Ya itu karena kehilangan sosoknya, bukan cintanya. Cinta tuh bakal bisa tumbuh lagi anjing. Hilang satu tumbuh 1000 tuh cinta bro. Kalau lu kehilangan satu orang, bilang cinta bukan kehilangan cintanya, kehilangan keanggunan badannya, ya gak?
Kalau cewek mungkin kehilangan ketampanannya gitu. Bukan cintanya, enggak. Jangan alasan cinta deh. Kehilangan pajeronya. Bukan cinta, bro. Beneran dah. Nggak ada cinta anjir. Kalau kehilangan kayak gitu bukan kehilangan cinta, kehilangan orang. Sosok. Bang, katanya selingkuh itu muncul secara genetik ya. Lu setuju nggak sih akan hal itu? Dan bisa diubah nggak sih? Anjing, kalau genetik gue enggak sih. Gue nggak tahu maksudnya. Tapi kalau genetik kayaknya gue agak nggak sepakat nih. Perselingkuhan itu karena genetik. Kalau Kan- versi lu gimana? Hah? Kalau versi lu? Perselingkuhan ya wah, ini gue baru bahas soal perselingkuhan nih. Sebenarnya kita tarik garis lurus tentang perselingkuhan dulu. Karena menurut gue baru belajar juga dari Bang Eno Bening. Dia bilang perselingkuhan itu dimulai bukan ketika kelamin lu masuk ke kelamin dia. Tapi perselingkuhan itu dimulai ketika lu udah menutupi hal yang lu lakuin untuk pasangan lu tidak tahu. Contohnya apa? Gue ngechat cewek nih si kakak ini siapa kan namanya, Kak? Delvina. Gue udah punya pacar nih, misalnya kan. Pacar gue siapa? Anya Geraldine gitu kan. Anya. Terus gue ngechat si Delvina. Delvina, kamu lagi di mana? Nonton yuk misalnya. Atau Delvina, kamu lagi di mana? Udah makan belum gitu. Nah, gue menutupi ini dari Anya nih. Itu gue udah selingkuh dengan hati gue sendiri gitu. Tapi si perempuan itu belum memainkan perselingkuhannya terhadap gue, baru gue yang main nih. Ibarat kata kalau misalnya di permainan apa nih? Di catur itu masih gue yang mikir nih, yang main, belum jatahnya dia gitu. Tapi perselingkuhan sudah dimulai. Jadi kalau dibilang perselingkuhan itu genetik, enggak. Tapi kalau perselingkuhan itu bisa dirubah, bisa diilangin, bisa. Tapi balik lagi, lu nganggap sebuah perselingkuhan itu kayak gimana? Karena perselingkuhan bukan lu pegangan tangan, bukan lu beliin dia popcorn, bukan lu beliin dia seblak gitu kan, bukan. Tapi perselingkuhan itu ketika hati lu sudah mulai menutupi apa yang lu lakukan terhadap pasangan lu itu udah selingkuh. Lu lihat-lihatan mata sama cewek lain juga kalau lu punya pacar itu bisa jadi sebuah perselingkuhan. Kalau kita menutupi gitu. Makanya harus yang diperjelas di zaman sekarang itu, ya lu perjelas perselingkuhannya dulu, baru lu ngebahas soal perselingkuhan. Jangan lu nggak memperkecil atau memperjelas tentang perselingkuhan, tapi lu udah ngebahas perselingkuhan, udah aneh sih. Semua orang selingkuh anjing dengan dirinya sendiri sebenarnya, menurut gua. Dalam hal apapun manusia tuh selalu berselingkuh. Kenapa tuh bisa gitu? Dalam bertuhan aja kita selingkuh tahu sama Tuhan sebenarnya. Contohnya? Berselingkuh dengan Tuhan itu ketika kita selalu mengabaikan apa yang sudah Tuhan anjurkan ke kita, lalu kita menjalankan hal yang dilarang sama Tuhan. Itu sebuah perselingkuhan kita terhadap Tuhan, anjing. Kita udah nyelingkuhin Tuhan. Kita main slot nih, lu selingkuh dari Tuhan. Lu gak mendengarkan ajaran Tuhan gitu. Lu gak mendengarkan apa yang disampaikan dengan Tuhan. Nah kalau gak bertuhan, berarti dia gak berselingkuh dong? Oh enggak. Makanya kalau lu mau dibilang gak berselingkuh, silakan gak bertuhan. Silakan. Paling gak mati-mati lu. Siapa yang mau matiin lu? Kita tuh hidup dan mati kita ditentukan di tangan Tuhan. Kalau lu gak bertuhan, siapa yang mau matiin lu? Coba dah yang gak bertuhan. Gitu. Itu kalau dari gua. Terus kalau tips buat biar hubungan serasi tanpa adanya perselingkuhan gimana sih, Bang? Transferan lancar, kendaraan bagus, rumah di komplek, rokok jangan aroma, beres urusan. Sama ajak nongkrong di kafe-kafe Instagramable aja sih. Lah tapi kan orang-orang kayak influencer atau apa, mereka punya kategori yang lu sebutin, tapi tetap ada tuh kasus perselingkuhan. Berarti kalau kita kan orang susah patokannya di situ. Kalau orang kaya patokannya beda. Lu jangan nanya ke gua, beda. Mungkin kalau mereka jawabnya jet pribadi. Ya kan? Apalagi misalnya kereta cepat punya gitu kan, atau punya satu lah pom bensin gitu kan. Nah, itu mungkin patokannya di situ. Cuman kalau kita sekarang nih itu aja dulu Pajero, Vespa Matic, Instagramable gitu. Nah, tapi si ini Elon Musk dia punya semuanya yang lu sebutin tadi, jet pribadi segala macam, tetap aja ada tuh perselingkuhan. Itu kenapa lagi? Karena Elon Musk nggak berteman sama Bayem. Coba berteman sama Bayem, nggak bakal. Iya sih ya, tapi ya emang balik lagi. Ya patokannya mungkin beda aja sih. Karena gue belum pernah ada di posisi Elon Musk aja. Mungkin Elon Musk sudah patokannya lu harus punya Saturnus, Mars. Ayo, ya kan? Itu di masanya Elon Musk gitu. Kalau di masa kita masih yang kayak tadi aja. Bang, kata-katanya dong buat orang yang sudah dikasihani tapi tetap selingkuh. Anjing, gue respect banget sama lu sih, udah dikasihanin masih selingkuh. Salut banget gue. Beneran terima kasih loh. Kita udah kasihan loh padahal sama lu.
tapi lu masih selingkuh sama kita, gue respect banget sih, maksudnya. Ya silakan terusin aja perselingkuhan lu gitu maksudnya. Toh tetap di mata gue tuh lu orang paling sedih dalam hidup gue, karena gue kasihan sama lu. Jadi kalau buat kata-katanya lanjutin aja. Lanjutin perselingkuhan lu, nikmati perselingkuhan lu, senang-senang dengan perselingkuhan lu. Sampai nanti lu sadar bahwa perselingkuhan itu adalah sesuatu hal yang salah dalam hidup lu. Anjing, so bijak gua ngentot. Oke, let's close this. Thank you. Thank you.